Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Takdir, Riwayat Pangeran Diponegoro dari tahun 1785 sampai 1855. Karangan Peter Carey. Video ini akan menceritakan tirakat Pangeran Diponegoro, menyepi dan penampakan pertama. Selang beberapa waktu, Pangeran berhenti mengunjungi pesantren dan menjauhi daerah yang berpenduduk untuk melibatkan diri dalam kezuhudan dan meditasi. Kemudian, dimulailah tahap yang sangat menentukan dalam pengembaraan Diponegoro, yakni tatkala ia berziarah ke beberapa tempat suci dan areal keramat yang sering dikaitkan dengan dinasti Mataram. Periode menyepi dan penyangkalan diri ini memiliki banyak persamaan dengan tirakat yang di depan tadi sudah dilukiskan oleh Murtono sebagai retreat atau mundur sejenak dari dunia ramai. Seperti yang biasa dilakukan oleh seseorang yang sedang mempersiapkan diri untuk melaksanakan suatu tugas khusus yang penting di masa depan. Tirakat memberi kepada seseorang masa jeda untuk menyendiri agar ia dapat membersihkan diri dari segala macam pamrih atau kepentingan diri atau motif-motif dan ambisi pribadi yang tersembunyi. Bagi Diponegoro, laku ini juga diharapkan dapat membantu melegitimasi langkah-langkah berikutnya yang ia ambil berdasarkan kontak dengan para leluhur dan penjaga spiritual tanah Jawa. Penglihatan pertama Diponegoro terjadi di Gua Songkamal di distrik Jejeran, sebelah selatan Yogyakarta. Sunan Kalijogo, satu dari 9 wali, menampakkan diri dalam rupa seorang laki-laki yang wajahnya bersinar bagai bulan purnama, tanda kutip. Sang Sunan itu mengatakan bahwa pangeran telah ditentukan Tuhan untuk menjadi raja di masa depan nanti. Setelah mengatakan demikian, penampakan itu langsung menghilang. Penampakan Sunan Kalijogo dan ramalannya bahwa sang pangeran bakal menjadi raja jelas sangat penting artinya bagi Diponegoro. Sang wali tak hanya sekedar dihormati sebagai penasihat para raja di Jawa, tengah bagian selatan, dan pelindung spiritual Mataram, tetapi cerita rakyat menjelaskannya sebagai tokoh kunci Islamisasi di wilayah itu. Makam Sunan Kalijogo di Kadilangu yang berdampingan dengan Masjid Agung Demak masih dihormati oleh para raja Jawa sebagai dua pusaka terpenting di tanah Jawa. Dan sejak awal abad ke-16, para peziarah dari berbagai keraton rutin mengunjungi dua tempat itu. Dalam sejarah perpolitikan Jawa, Kalijogo juga dilihat sebagai tokoh yang memimpin pembagian Jawa di Giyanti. Namun, dampak perjanjian Giyanti itu tidak terlalu banyak mempengaruhi sikap Diponegoro yang melihat dirinya sendiri sebagai sosok yang mengatasi pembagian politis semacam itu karena ia lebih mencita-citakan untuk memerintah seluruh Jawa
sebagai pandita ratu atau imam raja. Dilihat dari sudut lain, penampakan itu juga penting karena gaya kepemimpinan politik yang dimainkan sang wali yang legendaris dan 8 wali lainnya dijadikan contoh oleh pangeran. Seperti Sunan Kalijogo, Diponegoro tidak hanya sampai pada pemahaman dirinya semata-mata sebagai penguasa untuk masa tertentu, tetapi juga sebagai penjaga spiritual para raja Jawa. Pangeran sendiri maupun para penasihatnya sering mendiskusikan suri teladan para wali, terutama Sunan Kudus, Sunan Demak, Sunan Giri, ketika mereka sedang berusaha mencari kata sepakat selama perang berkenaan dengan seluruh tujuan politik dan keagamaan mereka. Keturunan Kalijogo, yakni Pangeran Serang sekitar tahun 1794 sampai 1854, dan ibunya Raden Ayu Serang, nama asli Raden Ajeng Kursiah Retno Edi, sekitar tahun 1762 sampai 1855, sangat dihormati Diponegoro. Ia memandang mereka sebagai pribadi-pribadi yang dikaruniai kesaktian luar biasa. Bahkan ada kabar angin selama masa perang, Pangeran Diponegoro akan mendelegasikan beberapa kewenangannya kepada salah satu cucu Raden Ayu Serang, yakni Raden Mas Papak atau Pangeran Adipati Notoprojo, sekitar tahun 1803 sampai 1854. Jika menang perang nanti. Hal ini disebabkan karena keturunan Kalijogo dianggap paling pantas untuk memegang kekuasaan spiritual di tanah Jawa. Penampakan akan sang wali yang dihormati dan dukungan penuh dari garis keturunannya seolah membantu melegitimasikan pemberontakan Diponegoro yang terjadi kemudian. Proses ini diperkuat lagi dengan gambaran dalam mimpi pangeran persis sebelum pecahnya Perang Jawa pada tanggal 16 Mei tahun 1825, ketika ia menggambarkan pertemuan 8 wali wudar, yaitu wali yang sedang memangku dakwah spiritual maupun temporal, yang menetapkan dirinya sebagai Ratu Adil dengan gelar Sultan Eru Cokro. Dari jejeran, Diponegoro kemudian berjalan kaki menyusuri daerah pedalaman menuju Imogiri, tempat pemakaman atau pasarean Raja-Raja Mataram. Di Bengkung, di tepi kolam di puncak tangga besar menuju makam raja-raja, ia menghabiskan waktu 1 minggu untuk bersemadi. Kemudian ia mengikuti sholat Jumat di Masjid Jimatan, dan para juru kunci masjid itu yang dikenal dengan jimat tanda kutip menjaga makam raja-raja yang terletaknya 100 meter di bawah puncak Bukit Imogiri. Meski sedang menjadi pengelana berpenampilan lusuh, Diponegoro menceritakan bahwa para juru kunci itu langsung mengenali dirinya dan memberinya kehormatan dengan segala apa yang mereka miliki. Hal ini merupakan petunjuk betapa Diponegoro dikagumi oleh petugas keagamaannya. Banyak dari mereka yang kemudian mendukungnya selama Perang Jawa.
Selain menziarahi kuburan kerabatnya, terutama makam Sultan Mangkubumi atau Hamengkubuwono I dan Ratu Ageng, meditasi di Ponegoro di Bengkung hampir dipastikan ditujukan untuk Sultan Agung bertahta tahun 1613 sampai 1646. Raja Mataram yang paling termasyur di abad ke-17. Di Ponegoro tahu persis bahwa Bengkung adalah tempat khusus bagi Sultan Agung kala menyepi. Selama Perang Jawa, ia mengunjungi makam itu beberapa kali. Dan bahkan selama Perang Jawa, berencana dirinya dan istri kesayangannya, Raden Ayu Maduretno, nanti bakal dimakamkan di situ. Dalam sebuah referensi yang menarik dalam sebuah sumber yang bertentangan, buku Kedung Kebo, naskah yang disusun di Kedung Kebo atau Kubangan Kerbau pasca 26 Februari tahun 1831 di Purworejo, pada tahun 1842 sampai 1843 oleh seorang penentang terbesar pangeran Diponegoro, dilukiskan bagaimana pangeran mengirim salah satu utusan pribadi ke makam Sultan Agung untuk meminta suatu tanda. Setelah semalaman bersemadi, sebuah bercak merah tua seukuran piring muncul di tirai yang mengelilingi makam. Juru kunci Kiai Balak kemudian menjelaskan hal itu berarti Tuhan telah menyatakan bahwa perang besar akan pecah di tanah Jawa dan banyak darah akan ditumpahkan. Dalam babat Diponegoro tak ada disebut mengenai tanda yang diterimanya di makam Sultan Agung itu. Tetapi pangeran, sebagaimana telah kita lihat, memang mempercayai salah satu ramalan Sultan Agung berkenaan dengan penjajahan Belanda atas Jawa selama 300 tahun itu, yang punya kaitan langsung dengan hidupnya sendiri. Ia juga menunjukkan kekaguman yang begitu besar pada penguasa abad ke-17 itu, berkaca padanya sebagai orang spiritual yang melakukan apa yang kulakukan, berkelana, dan sebagai penguasa Islam yang sempurna, yang menegakkan 5 landasan atau rukun Islam. Sampai di sini dulu sahabat. Video berikutnya adalah pertemuan dengan Ratu Kidul di Pantai Selatan. Jangan lupa di-subscribe. Terima kasih.